Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di mata kuliah Etika Profesi Administrasi atau Etika Administrasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang etika, profesi, dan moral. Bagaimana kuis yang sudah dikerjakan? Apakah kira-kira masih bingung perbedaan antara etika, profesi, dan moral? Saya rasa mudah-mudahan tidak bingung lagi ya. Kita akan melanjutkan kembali pada minggu ini materi yang berbeda, tapi masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu, yaitu profesi. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang berbagai profesi di bidang administrasi. Sebelumnya, tujuan dari pokok bahasan yang akan kita ulas di pagi hari ini tidak jauh-jauh untuk mengingat kembali tentang apa itu definisi administrasi. Lalu kita juga akan mengulang kembali unsur-unsur administrasi itu apa saja, lalu fungsi administrasi juga apa saja, serta ciri-ciri dan tujuan administrasi. Lalu kita juga akan belajar apa itu analisis jabatan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Karena penting sekali supaya nanti kita ketika lulus dari ADP, kita tahu apa saja jabatan-jabatan untuk lulusan jurusan pendidikan administrasi. Kita rekap kembali ya, apa itu yang dimaksud dengan administrasi. Administrasi menurut pakar atau ahli yang disebut atau yang bernama Sondang P. Siagian adalah keseluruhan dari sebuah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, administrasi ini merupakan sebuah proses secara keseluruhan oleh orang-orang yang ada di organisasi tersebut yang didasari atas rasa logika yang masuk akal, ya, tentang pola pikir yang masuk akal, di mana semua pekerjaan ini dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Lalu unsurnya apa saja yang meliputi administrasi? Menurut Lelianggi, unsur administrasi meliputi yang pertama adalah terdiri dari dua orang atau lebih, ya. Unsur pertama dari administrasi harus terdiri dari dua orang atau lebih yang namanya sebuah proses tersebut. Lalu yang kedua memiliki tujuan. Dan yang ketiga ada tugas yang dilakukan. Serta yang keempat adanya peralatan dan perlengkapan atau yang disebut dengan sarana dan prasarana. Jadi ingat ya, yang namanya unsur administrasi dari pakar atau ahli Lelianggi itu ada 4, yaitu pertama terdiri dari 2 orang atau lebih, yang kedua memiliki tujuan, yang ketiga adanya tugas yang akan dilakukan, dan yang keempat adanya peralatan dan perlengkapan atau yang disebut sarana dan prasarana. Apa bedanya sekarang sarana dan prasarana? Contohnya, apabila ini adalah sebuah institusi pendidikan, misalnya di sekolah, gitu ya. Di sekolah, ketika kita bangun sekolah, sarananya apa saja, prasarananya apa saja. Prasarana untuk sekolah itu meliputi ada ruang kelas, ada laboratorium, ada toilet, ada kantin, ruang guru, ruang rapat, dan juga ruang pertemuan, gitu ya. Lalu apa saja sarana yang dibutuhkan untuk ruang-ruang tersebut supaya bisa berfungsi dan orang-orangnya bisa bekerja? Tentu saja butuh yang namanya sarana kursi, meja, pendingin ruangan atau kipas,
bahkan papan tulis, proyektor, LCD, komputer, aplikasi gitu ya, dan juga mungkin perabot-perabot lainnya. Itu yang dimaksud sarana dan prasarana. Jadi jangan sampai tertukar lagi ya. Lalu apa yang dimaksud dengan fungsi dari administrasi? Fungsi administrasi itu ada 4 gitu ya, menurut Delianggi itu sendiri. Bisa 4, bisa 7 teman-teman gitu ya. Ada 4 fungsi administrasi. Fungsi yang pertama disebut dengan perencanaan atau planning ya. Perencanaan sendiri itu merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data. Bagaimana data awal itu kita olah sehingga menyusun rencana di awal harus tertata dengan rapi, sehingga ketika pekerjaan tersebut dieksekusi sudah ada planning atau rencananya terlebih dahulu. Lalu fungsi administrasi yang kedua adalah organizing, yaitu menyusun dan membangun komunikasi kerja antar anggota di organisasi sehingga tercapai satu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, fungsi yang ketiga setelah perencanaan dan organizing atau penyusunan adalah yang ketiga fungsi administrasi yang disebut dengan staffing, yaitu pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja meliputi apa saja? Ya, meliputi kegiatan untuk menemukan, menilai, mengevaluasi dan menetapkan hubungan kerja dengan karyawan atau antar tenaga kerja dan memberhentikannya jika tidak dibutuhkan lagi. Jadi ini terkait dengan bidang SDM atau sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Baik, fungsi keempat yaitu directing atau pemberian bimbingan ya. Yang pertama fungsi administrasi tadi perencanaan atau planning, yang kedua penyusunan atau organizing, ketiga pengadaan tenaga kerja atau staffing, yang keempat pemberian bimbingan atau directing. Nah, yang directing ini maksudnya bagaimana? Yaitu administrasi di sini adalah sebuah proses ya. Jadi directing adalah bagian dari fungsi administrasi. Fungsinya adalah memberikan sebuah bimbingan, saran-saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang saat ini sedang dilakukan agar tugas bisa terlaksana dengan maksimal serta mendapatkan apa yang diinginkan atau dicapai tadi yang ingin dituju. Baik, setelah fungsi yang keempat yaitu pemberian bimbingan atau directing, pengarahan, ada fungsi yang berikutnya, yang kelima adalah coordinating atau pengkoordinasian. Baik, pengkoordinasian ini adalah satu fungsi administrasi untuk mengkoordinasi seluruh kepentingan dan tujuan dari organisasi agar bisa bersatu, dapat sejalan dengan tempat dan waktu yang sama. Jadi ini bagaimana sebuah koordinasi bisa dilakukan dengan baik dengan kepentingan orang-orang yang berbeda ini diarahkan bersama-sama ke tujuan yang nantinya kita inginkan. Setelah fungsi kelima, kita masuk ke fungsi administrasi yang keenam, yaitu pelaporan atau reporting. Ketika melakukan sebuah kegiatan butuh yang namanya laporan kerja. Karena ketika kita melakukan sebuah kegiatan itu butuh modal, butuh yang namanya anggaran, sehingga kita harus melaporkan anggaran yang sudah kita lakukan atau apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, nomor 6 ini yaitu fungsi laporan atau pelaporan atau reporting. Fungsi reporting adalah pelaporan yang memberikan informasi mengenai apa yang sudah dilakukan ya di sebuah kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi administrasi punya fungsi atau punya manfaat yaitu pelaporan supaya terbuka, transparan dan punya sifat jujur di sini. Baik, yang ketujuh fungsi administrasi adalah penganggaran atau budgeting. Ya, budgeting atau penganggaran. Jadi ini kegiatan yang mengelola
dan merencanakan secara berkelanjutan mengenai keuangan dan anggaran finansial. Jadi itulah ketujuh fungsi administrasi, yaitu perencanaan atau planning yang pertama, yang kedua penyusunan atau organizing, yang ketiga pengadaan tenaga kerja atau staffing, yang keempat pemberian bimbingan atau directing, yang kelima pengkoordinasian atau coordinating, keenam pelaporan atau reporting, dan ketujuh penganggaran atau budgeting. Baik, itu tadi fungsi administrasi ya. Tolong dicatat, diingat-ingat. Apabila nanti ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ya, ini dia fungsi administrasi ya yang tadi sudah dibahas. Gitu. Lalu kita lanjut ke ciri administrasi. Baik, ciri administrasi ada 5. Yang pertama, adanya satu kelompok atau organisasi lebih dari 2 orang. Yang kedua, ada kerjasama antara anggota organisasi, antara pegawai dan atasan. Lalu yang ketiga, terdapat sebuah proses bekerja sama. Keempat, ada bimbingan, arahan, pemberian masukan, kritik, dan evaluasi, serta adanya implementasi dari sifat-sifat leadership dan evaluasi serta kontrol oleh pimpinan. Serta ciri yang kelima, di sebuah perusahaan harus punya suatu tujuan, begitu. Nah, sedangkan tujuannya apa dari administrasi ini, dari keseluruhan proses yang ada di perusahaan? Tujuannya memonitoring sebuah data dan sebuah kegiatan yang sudah dilakukan. Yang kedua, tujuannya dari administrasi adalah supaya pengelolaannya bisa dievaluasi, ditata ulang, dan dilihat mana yang belum berhasil dan yang sudah, supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, administrasi juga bertujuan untuk menyusun pengembangan usaha yang lebih baik. Apabila terjadi kegagalan tidak sesuai target, butuh program baru lagi. Apabila sudah sesuai target, apa yang harus dilakukan agar lebih baik lagi. Yang keempat, tujuan administrasi juga untuk mengamankan suatu data dan catatan agar kegiatan usaha tetap berjalan maksimal.